Gerbang menuju keabadian. Babak awal pertarungan voting AFC. Di tengah hiruk-pikuk dunia sepak bola Asia, sebuah arena baru telah dibuka. Bukan di atas rumput hijau, melainkan di dunia maya. Federasi Sepak Bola Asia, AFC, membuka gerbang voting untuk memilih Dream Team terbaik dari babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebuah kehormatan yang didambakan, penanda supremasi individu di kancah Asia. Batas waktu pemilihan kian mendekat. Tanggal 4 Juli menjadi penentu. Dan ketegangan mulai merajut di antara para pendukung fanatik di seluruh benua. Dari puluhan ribu pemain yang telah berjuang mati-matian, hanya 11 yang terpilih akan mengukir nama mereka dalam sejarah. AFC akan segera merilis daftar bintang yang paling bersinar. Namun bagi Indonesia, bangsa yang haus akan pengakuan di panggung dunia, pertarungan ini terasa lebih personal. 5 nama punggawa Garuda telah dikirimkan ke medan perang digital ini. Marten Papp, Jess, Shandy Walsh, Marcelino Ferdinand, dan Ole Romeni. Mereka bukan sekedar pesepak bola. Mereka adalah duta, membawa harapan jutaan pasang mata yang menanti keajaiban. Kelima jagoan ini harus bersaing dengan 36 pemain lain dari berbagai negara. Para raksasa sepak bola Asia yang juga ingin mengklaim tempat di panteon impian. Perdebatan tentang siapa yang pantas menjadi yang terbaik memanas bak bara api yang disiram minyak. Media sosial AFC menjadi medan pertempuran verbal, di mana argumen-argumen dilontarkan dengan sengit. Indonesia, yang dijuluki memiliki netizen barbar karena semangat militan mereka dalam mendukung timnas, tak disangka mendapatkan perlawanan sengit. Bukan dari rival tradisional, melainkan dari Uzbekistan. Gelombang dukungan dari Uzbekistan mengimbangi teriakan kebanggaan dari Indonesia, menciptakan persaingan yang tak terduga namun intens. Bahkan beberapa bintang sepak bola Asia yang karirnya gemilang di Eropa mulai menunjukkan tanda-tanda pasrah. Mereka tahu dalam pertarungan voting yang bergantung pada kekuatan massa, bukan hanya bakat di lapangan yang berbicara, tetapi juga loyalitas para penggemar. Inilah kisah lanjutan dari voting Dream Team di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia versi AFC. Sebuah epik modern yang memadukan kehebatan di lapangan dengan gairah tak terbatas para pendukung. Pertarungan belum usai, dan setiap klik, setiap dukungan adalah satu langkah menuju keabadian. Semangat membara melangkah maju, mimpi besar takkan pernah layu demi satu tujuan kemenangan itu. Pada pertengahan bulan Juni lalu, AFC membuka tirai nominasi, mengungkap 41 nama yang berhak memperebutkan tempat di Dream Team. Daftar itu adalah mozaik dari talenta-talenta terbaik di Asia, tersebar di setiap posisi, dari benteng terakhir di bawah mistar gawang hingga ujung tombak penyerangan. Hampir setiap negara peserta kualifikasi Piala Dunia mengirimkan perwakilannya, bukti kedalaman bakat di benua ini. Hanya Bahrain dan Korea Utara yang absen dari daftar bergengsi ini, sebuah refleksi dari performa mengecewakan mereka di babak ketiga. Khusus Bahrain, rival Indonesia di grup C, mereka hanya mampu mengumpulkan 6 poin dari 10 pertandingan, terdampar di dasar klasemen. Namun, fokus utama tertuju pada deretan nama besar yang mendominasi daftar nominasi. Tak mengherankan, banyak diantaranya adalah para bintang yang telah mengukir namanya di liga-liga top Eropa. Sebut saja Son Heung-min dengan kecepatan mematikannya, Kim Min-jae, si tembok kokoh di lini belakang, Takefusa Kubo dengan kelincahan dan visinya, hingga Lee Kang-in yang memesona dengan sentuhan magisnya. Mereka adalah simbol kesuksesan Asia di panggung sepak bola global, membawa pulang gelar-gelar bergengsi. Son Heung-min yang nyaris membawa Tottenham juara Europa League, hingga Lee Kang-in yang berhasil meraih gelar UCL bersama PSG. Di tengah gemerlap para bintang Eropa ini, hadir 5 nama dari timnas Indonesia. Marten, Jess, Shandy, Mirban hadir, Marcelino Ferdinand, dan Ole Romeni.
Sebuah pemandangan yang menarik dan patut dirayakan. Kapan lagi para pahlawan Garuda bisa bersanding, bahkan bersaing dengan bintang-bintang Asia yang namanya telah mendunia dan karirnya bersinar terang di kompetisi paling elit Eropa? Ini bukan hanya tentang footing, ini tentang pengakuan, tentang menunjukkan bahwa talenta Indonesia mampu berdiri sejajar dengan yang terbaik di benua ini. Pertarungan sesungguhnya baru saja bermulai, dan hasilnya akan bergantung pada siapa yang paling dicintai, bukan hanya di lapangan, tetapi juga di hati para penggemar. Bunga dunia bersinar, cahaya juara takkan pernah putar. Kemenangan sempurna, kita legenda. Inilah waktunya, nama kita tercipta. Oh, oh, kemenangan sempurna. Oh, oh, kita legenda. Secara teori, kemenangan Son Heung-min dan Takefusa Kubo seharusnya menjadi formalitas belaka. Berkat status mereka sebagai mega bintang, yang dibuktikan dengan performa luar biasa bersama tim nasional masing-masing, keduanya diprediksi akan meraup suara terbanyak. Son Heung-min adalah arsitek utama di balik keberhasilan Korea Selatan lolos ke Piala Dunia. Sementara Kubo tak kalah gemilang. Bersama timnas Jepang di babak ketiga kualifikasi, dia menyumbangkan 3 gol dan 6 assist. Bahkan salah satunya dicetak ke gawang Indonesia. Statistik ini berbicara lantang tentang dominasi mereka di lapangan. Namun tunggu dulu. Sistem yang digunakan AFC untuk menentukan pemenang bukanlah murni berdasarkan statistik atau penilaian objektif semata. Ini adalah sistem voting. Sebuah medan perang di mana popularitas dan dukungan penggemar menjadi mata uang utama. Artinya, meskipun Son dan Kubo adalah superstar yang tak terbantahkan, kemenangan mereka belum bisa dipastikan. Segalanya bergantung pada gelombang dukungan yang mereka dapatkan dari jutaan penggemar. Masalahnya, salah satu lawan terberat yang harus mereka hadapi adalah para pemain dari Indonesia. Dengan basis penggemar yang luar biasa fanatik dan solid, pemain-pemain Garuda dipastikan akan mendapatkan dukungan penuh. Ini berarti Son Heung-min dan Takefusa Kubo, dua raksasa sepak bola Asia, harus bersaing langsung dengan Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand di lini depan. Sebuah pertarungan yang tak terduga namun mendebarkan. Akankah kekuatan dan militansi netizen Indonesia mampu mengangkat Ole Romeni dan Marcelino unggul dari dominasi Son dan Kubo? Atau akankah kebintangan kedua pemain top Asia itu tetap tak tergoyahkan oleh gelombang dukungan merah putih? Pertanyaan ini menggantung di udara, menambah bumbu dramatis dalam perebutan tempat di tim impian AFC. Langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar. Kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu, tak terbendung. Sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar. Jika ingin melihat betapa ganasnya militansi netizen Indonesia, tak perlu jauh-jauh. Cukup tengok kolom komentar di akun Instagram resmi AFC. Hampir setiap unggahan, apapun topiknya, akan langsung dibanjiri oleh deretan komentar dari warganet asal Indonesia. Mereka tak henti-hentinya menyuarakan dukungan, membela, dan mempromosikan para pemain timnas kebanggaan mereka. Sebuah pemandangan yang sudah menjadi ciri khas, menunjukkan betapa kuatnya ikatan emosional antara penggemar dengan tim Garuda. Namun, di tengah dominasi netizen Indonesia, kini muncul pesaing baru yang tak kalah militan, yaitu netizen Uzbekistan. Secara tak terduga, warga Uzbekistan juga membanjiri kolom komentar AFC, menciptakan gelombang dukungan masif untuk para pemain kebanggaan mereka, seperti Kusanov, Utabek, Shukurov, hingga Faisullah. Ledakan notifikasi di markas AFC pasti pecah berkat persaingan sengit antara dua kubu netizen ini. Ini bukan lagi sekadar voting, ini adalah pertarungan digital yang sesungguhnya, sebuah demonstrasi kekuatan massa daring yang paling murni. Melangkah maju, mimpi besar takkan pernah layu. Demi satu tujuan kemenangan itu. Langkah kita satu, tak terbendung. Sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi. Inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema. Semangat juara, membakar jiwa.
Saat ini, voting untuk menentukan Dream Team masih terus bergulir, sebuah perlombaan senyap yang hasilnya masih menjadi misteri. Untuk mendukung pemain timnas favoritmu, caranya cukup mudah. Kunjungi situs resmi AFC, ikuti instruksi yang ada, pilih pemain di setiap posisi mulai dari penjaga gawang hingga penyerang, lalu kirimkan suara. Setiap klik berarti satu dukungan, satu langkah lebih dekat menuju impian. Namun, ada satu hal yang membuat netizen Indonesia yang terkenal dengan rasa ingin tahu mereka yang membara merasa gemas. AFC masih merahasiakan hasil voting sementara. Tidak ada bocoran, tidak ada angka yang terungkap. Kerahasiaan ini membuat para penggemar bertanya-tanya, apakah usaha mereka dalam membanjiri kolom komentar dan situs voting sudah cukup untuk mengalahkan dukungan dari negara lain? Apakah Maarten Paje, Jess, Shandy Walsh, Marcelino Ferdinand, dan Ole Romeni sudah unggul dari para bintang Asia lainnya? Semua data hasil voting masih tersimpan rapat di tangan Federasi Sepak Bola Asia tersebut. Kemungkinan besar, AFC baru akan mengumumkan pemenangnya pada tanggal 4 Juli mendatang, menjadikan hari itu sebagai puncak dari drama voting ini. Lebih lanjut, jika sistem voting ini benar-benar menjadi penentu utama, ada kekhawatiran besar akan potensi kontroversi. Bayangkan, jika ada pemain Indonesia yang berhasil masuk ke dalam Dream Team, reaksi dari netizen negara lain mungkin tidak akan semanis yang dibayangkan. Bagaimana bisa pemain dari negara yang bahkan belum lolos ke Piala Dunia masuk ke tim impian? Mungkin akan menjadi pertanyaan yang menggema. Namun sejatinya para pemain Indonesia pantas mendapatkan tempat di tim impian versi AFC. Keberhasilan mereka masuk bukan karena keberuntungan semata, melainkan murni karena dukungan masif dari para netizen yang melihat perjuangan dan performa luar biasa mereka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ambil contoh Jites, yang mungkin jika bukan karena kehadirannya, gawang Indonesia bisa kebobolan lebih banyak gol. Atau Ole Romeni yang meskipun baru bergabung langsung memberikan dampak besar dengan menyumbangkan 3 gol dari 4 laga yang dimainkannya. Ini adalah bukti nyata bahwa kualitas mereka tak kalah dari para bintang lainnya. Dan dukungan netizen hanyalah cerminan dari pengakuan atas dedikasi dan bakat mereka dalam balutan seragam Garuda. Mari kita nantikan saja hasil voting yang akan dilakukan oleh AFC. Semoga saja dukungan tak kenal lelah dari netizen Indonesia mampu mengantarkan para pemain timnas masuk ke dalam daftar bergengsi tersebut. Karena sejatinya, mereka pantas mendapatkannya atas segala perjuangan dan performa yang telah mereka tunjukkan dalam balutan seragam Garuda. Inilah akhir dari cerita lanjutan di balik drama AFC dalam menentukan Dream Team di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebuah kisah tentang sepak bola, harapan, dan kekuatan tak terbatas dari para penggemar. Kemenangan sempurna, dunia bersorak. Inilah waktunya kita buktikan semua. Wow, 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 wow. Hey, hey, hey. Di setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu.